92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Ya, akhirnya kita ketemu lagi di program Ladies Talk. Halo, ladies, apa kabar? Halo. Baik. Baik ya, bagus, mantap. Makasih. Kali ini yang hadir nanti Elke nyusul ya, katanya Elke lagi ke toilet dulu, katanya gitu ya, izin dulu bentar. Itu hari ini tuh ada Cifang, terus juga ada Ibu Christina, ada Ibu Christine. Nah, Christine. Christine. Ibu-ibu. Iya. Kayaknya harus dipendekin rambutnya jadi dipanggilnya Ci ya. Ya. Tapi yang pasti ya kita ini nggak cukup cuman segini aja loh Sobat Maestro ya. Kita bakal kehadiran juga seorang tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena di bawah dengan beliau ini kita selalu pasti banyak curhat, banyak cerita. Sekaligus juga mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan teori-teori yang kita tahu, namun akhirnya oleh beliau inilah kita akhirnya di coaching gitu ya kali ya, di mentorin supaya bisa benar-benar punya pegangan nilai hidup yang benar gitu. Karena dari seorang Ibu Cici inilah kita belajar. Terlalu panjang ya. Oke, Sobat Meso, ini ada Ibu Rivosa, apa kabar? Hai, baik. Ibu Cici. Oke, baiklah. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi tentang obrolan kita yang sebelumnya ya, tentang talenta itu ya. Nah, mungkin Sobat Maestro yang pengen tahu cerita apa sih sebelumnya, kayak gimana sih pembahasannya, boleh langsung nonton aja Ladies Talk di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Di sana ada banyak banget serial-serialnya dari Ladies Talk. Tapi yang pasti yang serial sebelumnya itu bisa kamu tonton di Maestro Radio Bandung YouTube channel ya. Siaran. Itu siaran ulangnya. Oke, nah Sobat Maestro, kita langsung mulai aja lagi. Kita mau ngebahas sebenarnya ini kelanjutan dari yang kemarin nih. Kalau kemarin kan ya itu lebih ke diri sendiri dulu ya. Gimana caranya kita supaya kita menyadari sebenarnya potensi apa yang kita punya, talenta apa yang kita punya. Mungkin sekarang ke lebih cara mengembangkannya, tapi bukan cuma untuk diri kita aja Sobat Maestro, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan bukan cuma di sekitar aja, yang jauh di sana gitu. Ya, yang nggak kelihatan kayak, maksudnya transfer energi gitu. Kenapa jadi apa? Kenapa gue jadi serem gitu? Jadi kebayang aku spirit dong ya gue yang. Wah, ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya, dan kalau yang mau nanya-nanya juga boleh langsung aja bertanya, dikirimin via WhatsApp aja deh, 081321000925 ya. Terus yang mau nanya via apa lagi? Udah itu aja lah pokoknya ya. DM boleh lah, DM di Instagram Maestro Radio Bandung. Oke. Kayak yang keberatan banget pakai boleh lah. Kenapa? Kayak boleh lah gitu. Iya, takutnya gitu kan, supaya orang-orang lebih enak kan biasanya WhatsApp kan gitu. WhatsApp man, nice. Oke, lewat. Oke, nah kita mau ngobrol soal talenta nih. Nah ini ngobrolnya ke siapa nih? ke Bu Rivosa dulu lah ya gitu ya. Kan kemarin ngobrol sama Bu Rivosa juga. Nah, aku mau nanya nih Ibu Cici. Bener kan Citin? Betul. Malu kan? Iya, Ibu Cici. Ya, Ibu Cici, aku mau nanya, sebenarnya talenta yang kita punya ini kan udah ada nih. Terus katakanlah untuk ngembanginnya itu kayak gimana sih gitu kan? Apakah kita memang kudu kayak semacam bercermin dulu, atau kita nanya-nanya orang supaya ibaratnya tuh kita nggak salah buat ngembanginnya gitu, dan sebaiknya kita konsultasinya ke siapa sih kayak gitu? Maaf ribet ya pertanyaannya, tapi emang itu sih yang aku lagi berenungkan sampai sekarang. Cara mengembangkan talenta sebenarnya sih banyak caranya gitu. Tapi yang pasti sebelum mengembangkan talenta kan harus ditemukan dulu itu gitu kan, apa yang harus dikembangkan. Jadi kalau kita lihat lagi yang lalu-lalu kita bicarakan soal talenta itu atau potensi yang ada itu kan bisa berasal dari karena memang garis keturunan lah ya, misalnya DNA-nya, warisannya. Lalu kemudian juga bisa dari lingkungannya,
sehingga yang membuat dia melakukan hal itu gitu. Jadi ketika sudah mulai ditemukan, nah gimana caranya mengembangkan, otomatis harus dilaksanakan dulu, harus dicoba, harus dilakukan. Makanya semakin diberi kesempatan seseorang, sebenarnya semakin baik, karena dia makin tahu tuh apa sih yang sebenarnya dia punya, lalu kemudian sebenarnya yang paling cocok dari yang paling dia bisa lakukan, mana yang paling cocok. Nah itu kan orang bisa bilang, dulu nggak bisa, tapi tiba-tiba sekarang bisa. Sebenarnya mungkin ada potensinya, cuma tidak ada kesempatan bagaimana itu untuk dikeluarkannya. Makanya suka orang bilang apa ya, makin kalau udah kepepet gitu ya, suka keluar tuh. Iya benar. Ci, the power of kepepet ya, segala cobain, jadi ketahuan bisa apa enggak gitu. Betul. Betul, jadi kesempatan tuh perlu. Dan makanya kita juga harus memberi kesempatan kepada orang lain. Selain kesempatan sama keberanian. Oke, nah ini menarik nih. Aku jadi muncul pertanyaan lagi nih, Bu Rivosa. Pertanyaannya itu adalah, kesempatan itu apakah harus ditunggu ataukah harus kita buat? Karena masalahnya kadang gini, kita ngomongin wanita ya, ladies, karena ini kan ladies talk ya kan. Ada kalanya si ladies ini tuh sebetulnya punya potensi yang sangat baik, tapi persoalannya terkadang si potensi ini atau talenta yang dia punya ini atau keahlian yang dia punya ini tidak bisa dikembangkan karena situasi dan kondisi. Oke, kita ngambil yang paling mudah itu adalah dia harus sibuk mengurus rumah tangganya, satu. Atau yang kedua, nggak enak sama suaminya karena takutnya melebihi kapasitas yang ada di suaminya, misalnya kayak gitu. Atau yang ketiga, misalnya ngerasa minder dari dalam dirinya sendiri. Nah itu gimana tuh? Iya, memang problem daripada perempuan gitu ya, apalagi kalau sudah berkeluarga. Tetapi sebenarnya kusut di sini ada yang sudah beli kusut. Tapi sebenarnya namanya potensi itu tuh kan nggak hilang. Ya walaupun sudah berkeluarga. Nah jadi boleh nih ya Pak Riki, saya kan ini ada 3 perempuan juga nih yang ngalamin nih, yang sudah berkeluarga. Boleh kali sharing dulu nih, apakah ada yang dulu pernah dilakukan, sekarang tidak dilakukan lagi? Ya dari Ibu Tin. Sok, ayo siapa dulu? Ibu cewek. Ibu cewek, ayo. Kitin dulu apa ya, bingung ya. Yang dulu pernah dilakuin tapi sekarang enggak gitu kan? Apa ya? Salah dulu kebut-kebutan bawa mobil gitu. itu gua. Tapi masih itu. Apa ya, bingung ya. Coba Kitin dulu deh, jadi apa ya? Belum kepikiran kayaknya apa ya. Kalau saya sih yang jelas-jelas, tapi aku nggak tahu ya itu potensi apa enggak ya, Ibu Cici. Dulu sih saya di gereja saya yang waktu lagi zaman single, saya sih sempat nge-WL gitu sih. Tapi setelah menikah dan punya anak berkeluarga ya saya, karena saya juga kan pindahkan gerejanya kan, ikut suami, ya saya udah nggak aktif lagi di bidang pelayanan gitu sih. Yang lain gimana nih? Cifang jangan pura-pura diam, ayo. Emang gue lagi nih nggak pura-pura, lagi pikir. Ayo yang rambutnya paling pendek biasanya paling banyak tuh. Apa itu suka dilakuin? Ya paling karena memang punya anak juga, dulu di gereja suka vokal grup. Cuman udah pada merit juga anggotanya dan udah pada pindah juga sebagian. Terus sayanya juga pas begitu punya anak, udah sih memang udah nggak pernah lagi yang namanya vokal grup paduan suara gitu, nggak. Paling jadi pemandu pujian pernah ngalamin beberapa tahun, udah gitu sih udah sih enggak. Sisanya sih yang lain enggak ada sih kayaknya, Ci. Pemandu rumah tangga mungkin ya sekarang. Pemandu wisata. Ya, yuk Cicewek, satu lagi nih. Cicewek itu Ibu Cici udah lihat bos itu loh.
apa ya? Apa ya? Aku masih bisa sih ngejalanin Iya. segalanya gitu. Ya mungkin sama-sama lah mirip-mirip ya kalau sejak itu. Kalau soal dari hal rohani mungkin ya dulu ya mungkin lebih banyak pelayanan kali ya itu. Lebih terus dari itu kan bebas gitu kan. Yang istilahnya kita mau pergi ya pergi kapanpun juga bisa gitu. Tapi kalau saya sekarang kan lebih kayaknya lebih memilih kali ya misalnya itunya pelayanannya apa, waktunya kapan gitu. Cuman banyak yang mungkin lebih banyak ditinggalin ya, itu aja sih gitu. Itunya. Paling itu aja sih mungkin agak-agak mirip-mirip lah. Oke. Pak Riki nggak usah ditanya ya, kan bukan perempuan. Nah sekarang sepertinya kan tidak dilakukan. Tadi kan ada yang WL, vokal group, ya sistem pelayanan lah ya. Tetapi sebenarnya kan WL, vokal group itu kan bentuknya. Iya. Tapi potensinya apa kalau nge-WL sama vokal group? Nyanyi. Nah itu, sampai hari ini masih nyanyi nggak? Nyanyi. Bentuknya beda, tapi bentuknya beda. Itu nyanyi bukan? Omel. Nah, itu. Terkadang kita tuh terpaku sama bentuknya gitu. Ya misalnya contoh, saya nggak tahu tadi bercanda apa beneran ya. Ya katanya kan Kitin misalnya bawa mobil, sampai sekarang juga masih misalnya ngebut gitu ya. Iya, Dulu misalnya lebih berani lah ya setelah punya anak mungkin lebih hati-hati. Tapi kan itu cara kita mengemudinya. Tapi potensi untuk mengemudinya masih ada nggak? Masih bisa. Jadi potensi itu sebenarnya tetap ada apapun yang menjadi status kita. Tapi terkadang perempuan itu lebih fokus kepada tadi bentuknya. Ya. Orang merasa meninggalkan. Lalu kemudian ada yang mulai berkecil hati, ada yang minder. Apalagi kalau kumpul-kumpul nih ya. Oh yang udah nggak nyanyi lagi gitu. Betul. Kayaknya tuh kalau jadi ibu rumah tangga tuh rasanya aduh hina gitu ya. Nah minder, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Padahal ini loh banyak loh, makin banyak justru potensinya. Masaknya dulu misalnya masak nasi hanya Indomie, sama inilah mie instan, hampir sama mie instan. Gak apa-apa nanggung. Air putih doang di. Udah keseringan di sini mah nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di endorse ya. Amin. Terus kan lama-lama udah mulai tambah kan menunya kan. Ya artinya kan sebenarnya bisa. Ya, jadi nggak ada dikasih yang telur lah. Nah betul. Jadi itu sebenarnya hanya asumsi aja. Kalau wanita itu sudah berkeluarga, punya anak, maka hilanglah semua potensinya. Enggak. Tetap hanya cara melakukannya saja yang beda. Tapi perempuan kan suka gitu. Gitu ceritanya. Berarti sebetulnya potensi itu nggak hilang ya, cuman ibaratnya cara penerapan ya itu ya Sobat Maestra ya. Jadi potensi itu tetap ada, cuman sebetulnya tinggal nunggu waktu aja. Kita mau manfaatinnya di caranya seperti apa, di saat seperti apa, mungkin seperti itu ya. Mungkin sekarang kalau Sobat Maestro ngerasa kayaknya aku belum bisa deh menerapkan si potensi itu, ya sabar, pasti ada waktunya kayak gitu ya. Nah cuman mungkin ada yang mau nanya dulu, ladies, daripada gua nanya mulu. Jadi kayaknya kita tuh kayak harus cari kata dasarnya gitu ya guys ya, bener nggak sih? Gitu. What's beneath-nya gitu ya. Kadang-kadang memang perempuan kan kusut, cepet baper, emosinya lebih menguasai. Jadi belum apa-apa juga udah ya itu sering playing self victim lah, mengasihani diri sendiri lah gitu kan. Nah, ya memang butuh seorang ibu Cici sih supaya jadi anak pinteran ya. Iya. Enggak tapi aneh juga loh sebetulnya ya kan. Ibaratnya kalau ya kayak istri gue aja sadar hal itu tuh dilakukan, hal itu tuh dia punya gitu kayak tadi ya, baperan apa segala macam. Cuman kan problemanya si baper itu
gue mau nanya apa ya sebetulnya? Boleh lebih Ngomongin potensi, menguasai kan? kalau bapernya gitu. Iya, akhirnya teman pada akhirnya ketika dia mau apa ya, bukan menerapkan sih, kayak semacam iya, si potensinya mau dia apa ya, misalnya nih zaman dulu deh, aku mau kerja dong. Oh jangan, ngapain, udah gua aja gitu kan. Nggak apa-apa supaya lumayan bisa Supaya nambah-nambah, pundi-pundinya bertambah. pundi-pundi bertambah gitu kan, dan lalalala lainnya gitu, yang pada akhirnya pundi dia lebih besar dari aku kan. Ya, cuman kan jadinya apa ya, ya bisa dikembangin sih si potensinya itu sih. Ya mungkin juga Sobat Maestro nggak semuanya mengalami hal itu juga ya, dan nggak semuanya juga punya semacam apa ya, nilai-nilai di keluarga yang menerapkan itu. Karena ada juga loh kadang-kadang, ya nggak sih ladies, yang si istrinya dibatasin gitu kan, nggak boleh, itu kan kayak sayang banget ya nggak sih. Iya. Itu ada yang Komunikasi dibatasin lah. Oh sebenarnya komunikasi ya persoalannya ya. Kalau kata Tapi kan saya sih ada- komunikasi. Ya mungkin ada beberapa yang istilahnya suaminya mungkin ngerasa gini, dia ngerasa kalau misalkan konsultasi, misalkan ngobrol sama istrinya gitu kan, kayaknya nggak dapat sesuatu deh. Ya udahlah, nggak usah ngelibatin istri gitu kan, suaminya aja yang ini gitu kan. Akhirnya si istri didiskreditkan. Dan akhirnya gitu si kan. istri melipir ke Prabon. Betul, padahal kan mungkin kadang-kadang mungkin ada gitu kan, yang misalnya istri yang kadang-kadang misalnya pas ngomong gitu kan, ya juga tuh kan, misalnya idenya boleh juga tuh kan gitu kan. Jadi mungkin potensinya bisa digali dari mungkin ngobrol sama suami, diajak discuss gitu kan, itu aja sih gitu. Iya Gitu, betul gitu. sih. Nah, Tapi itulah. tapi jadi gini nggak sih ladies? Maksudnya gini, ketika itu ada pembatasan, kan sebenarnya si potensi ini tuh berguna bukan cuma untuk keperluan dia sendiri ya, tapi juga untuk pelayanan juga. Itu berarti ada pembatasan kita untuk melayani orang nggak sih? Jadi kayak hanya di dalam aja circle-nya gitu. Oh iya mungkin Iya, karena kan? kan dibatasin nggak boleh kemana-mana misalnya kan gitu kan, nggak boleh sering pergi kayak gitu. Iya, nah gimana tuh Ci ya kalau misalnya akhirnya Iya nggak sih? Ayo, Kayak berbuka sama Citin. Tuhan, ayo. kayak Citin, Cikitin kan pernah jadi WL. Terus kayak sekarang tuh gue udah nggak lagi karena gue nggak dapet kesempatan itu, dan gue rasa loh jadi terbatas gitu. Gue bukan nggak dapet kesempatan. Gimana maksudnya? Kan anyway memang beribadahnya juga udah pindah dan segala macam kan, dan memang tapi kan iya memang apa sih? lanjutin dulu. Enggak, tapi kan I don't feel maksud sorry for that gitu maksudnya. Tapi kan lo bisa mengajukan itu gitu ibaratnya Mang. Aku kan nggak mau diagungkan, nggak usah. Aku yang lain aja. Gitu. Gak mau. Yang lain Iya aja. sih. Udah Tapi tua. Cirifosa benar gak sih? Atau ladies ada pendapat atau ngerasa gitu juga gak sih? Enggak. Kalau Enggak menurut juga sih. saya nih, nah ini yang kita harus luruskan dan benahi cara berpikirnya perempuan atau wanita atau ladies ini. Biasanya kan kalau perempuan kan kayak benang kusut ya cara berpikirnya. Makanya dia nggak lihat inti dari semuanya itu tuh esensinya. Gitu. Jadi bukannya tidak boleh nyanyi, boleh. Tapi kalau dulu WL vokal group ya sekarang misalnya di rumah gitu ya mengajar anak nyanyi misalnya seperti itu. Atau hal yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak perlu merasa dibatasi. Nah tadi kan sempat ditanya ya sama Pak Riki, ini kesempatannya diciptakan atau gimana? Nah inilah kreativitasnya perempuan sebenarnya. Bagaimana ketika misalnya tidak boleh bekerja, kan bukan berarti tidak boleh beraktivitas. Saya percaya suami tidak mungkin melarang istrinya tuh kayak patung, diam, enggak. Gitu. Jadi tidak boleh bekerja kan karena cari uang gitu ya, karena sudah dicukupi, itu bersyukurlah. Tetapi beraktivitas itu tidak dilarang, saya yakin. Ya bagaimana kreativitasnya bisa keluar, hanya kalau dulu untuk cari uang, ya sekarang untuk di rumah. Yang penting kan itu sebenarnya. Jadi potensi seorang wanita yang sudah berkeluarga,
punya anak kecil atau yang lainnya itu gak hilang, justru akan makin bertambah karena dia kreatif. Jadi dia akan memunculkan tadi, menciptakan kesempatannya sendiri dengan jenis yang berbeda. Nah ini yang mungkin harus dipikirkan sama para wanita ya. Jadi jangan langsung merasa, aduh menikah, sehingga mungkin ada wanita-wanita single sekarang gitu ya, milenial, males. Nanti nggak boleh ini, nanti nggak boleh itu dan sebagainya. Sebenarnya enggak kok. Gitu. Tinggal bagaimana cara kita ini bentuknya aja. Jadi silakan beraktivitas. Silakan mengembangkan potensi kita yang tetap orang bilang, wow dia sudah berkeluarga, punya anak, tapi kok masih bisa. Kalau dulu misalnya ngajarnya di luar, sekarang ngajar anak kan luar biasa juga. Kalau dulu itu misalnya jadi public speaking, sekarang justru jadi komunikator yang bagus sekali antara anak dengan suaminya, dengan bapaknya misalnya, atau dengan mertua, atau dengan ipar. Itu kan sama saja, potensinya tetap keluar. Dan sekarang yang kita lihat kan bukan soal apa yang saya miliki, apa yang aku miliki, apa yang kamu miliki. Tapi masalahnya, apakah ada dampak dari semua yang kita miliki itu? Betul. Malahan jadi ditantangin harus lebih kreatif justru. Iya, biasanya kalau kata saya, Mbak Yaci, orang kalau kita cewek udah married, malah lebih potensinya tuh jadi yang tadinya nggak bisa masak, malah jadi lebih bisa masak gitu kan, yang tadinya masaknya cuma simple karena misalnya anaknya pemilih, misalnya anaknya nggak suka ini nggak suka itu, kan si mama tuh jadi mikir ya masak apa nih gitu yang supaya si anaknya mau makan. Kalau saya rasa sih udah married mah harusnya jadi lebih kreatif lagi, lebih kegali lagi sih potensinya gitu ya. Iya. Emangnya sikat kamar mandi nggak butuh skill? Sikat kamar mandi ya. Mengirim tabur mana? Yes. Mana? Sekarang minyak 39.000 emang nggak butuh skill pakai minyak ini. Ngatur keuangan juga butuh potensi juga. Nah iya. Kalau akuntan juga mau nggak mau kan dia harus belajar. Jadinya kayaknya udah married harusnya tuh lebih kegali ya si potensi tiap ini gitu, tiap wanita. Oke, nah itu tadi Sobat Maestro, ini jadi tambah seru pastinya ya. Jadi ternyata dengan menikah itu bukan berarti potensi yang kita punya jadi udah mandek tumpul, tidak. Ternyata potensi yang kita punya, talenta yang kita punya justru akan semakin terasa. Karena menikah loba kabutuh. Jadi Anda akan terpaksa bisa melakukan segala-galanya karena bakatku butuh juga kan. Oke, terus kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.